Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang operasi input-output untuk memenuhi tugas matkul aplikasi komputer. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Wafar, NPM 01, Program Pendidikan Matematika STKP PGRI Bangkalan. Dan di sini saya nantinya akan dibantu oleh teman saya, yaitu Saudara Firdaus, yang akan memberi tutorial atas keterangan yang akan saya sampaikan. Langsung saja, operasi input-output. Statement adalah perintah untuk pengerjaan program Pascal. Statement terletak di bagian deklarasi. Statement dengan diawali oleh kata cadangan begin dan diakhiri dengan kata cadangan end. Akhir dari setiap statement diakhiri dengan titik koma. Statement dalam bahasa Pascal terdiri dari pernyataan yang berupa fungsi dan prosedur yang telah disediakan sebagai perintah standar Turbo Pascal. Perintah output. Perintah read dan return digunakan untuk menampilkan output di layar. Perintah read digunakan untuk mencetak pada baris yang sama dari beberapa argumen. Perintah return digunakan untuk mencetak pada satu baris tersendiri dari beberapa argumen. Perintah return yang tidak diikuti argumen hanya mencetak baris kosong. Perintah input. Perintah input read return digunakan untuk memasukkan data lewat keyboard ke dalam suatu variabel. Perbedaan perintah read dan return sama dengan perbedaan perintah read dan return. Perintah read akan membaca masukan dari keyboard tanpa memindahkan posisi kursor setelah pembacaan, sedangkan perintah return akan membaca masukan sekaligus memindahkan posisi kursor. Agar lebih memahami materi perintah input dan output, setelahnya akan dilanjutkan tarian cerita sekaligus dari Saudara Daus. Oke, saya akan melanjutkan materi output dan input. Sekarang saya akan memberikan contohnya melalui video ini. Oke, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi Pascal-nya. Selanjutnya kita pilih file, new. Kita tuliskan program input data. Program input data. Karena yang saya gunakan adalah nama, jadi kita tuliskan input nama. Jangan lupa kita kasih titik 2 setelah menuliskannya. Oke. Oke, selanjutnya kita tuliskan variabel. Enter key, variabel yang akan kita bahas. Variabelnya, oke, di bawahnya kita tuliskan lagi n titik 2 ya. Selanjutnya string kalau di belakang jangan lupa itu dikasih titik dan koma. Kita enter kembali jika titik 2
Oke, string lagi, jangan lupa titik komanya. Enter kembali, begin, enter, kita tulis kembali clr str. Apa kegunaannya? Ini adalah untuk menghapus yang sebelumnya, menghapus halaman. Jangan lupa kita tambahkan titik dan koma. Kita enter kembali, kita tuliskan write, buka kurung, tuliskan nama Anda, tuliskan huruf besar kayak huruf kapital ya, tuliskan nama Anda, kasih koma atas, lalu kita tulis kembali hurufnya. Jangan lupa kasih titik dan koma. Kita enter kembali, headline, dalam kurung kita tuliskan and, kita tulis kembali kurungnya. Jangan lupa dikasih koma, titik koma. Di bawahnya kita tuliskan write kembali, buka kurung ya, tuh alamat Anda, huruf kapital, alamat Anda, oke, koma atas, kita tulis kembali komanya. Oke, di bawahnya red line jika red line, oke, titik koma, jangan salah ya. Terus di bawahnya kita tuliskan white line, buka kurung, tutup kurung, titik dan koma. Oke, di bawahnya. Oke, setelah itu kita tuliskan kembali white, kita buka kurung, kasih koma atas, nama Anda, alamat Anda, alamat enggak ini D. Nah di sini kan harus kapital ya, jadi kita ubah kapital hurufnya, nama. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali, jika pendidikan kan sampai, oh iya, di sini saya kurang teliti, tadi tidak lupa memberikan pendidikannya, kita tulis setelah alamat. Oke, white lagi, right, oke, kita buka kurung, pendidikan, kapital ya, pendidikan. Oke, titik 2 harus diperhatikan, sangat diperhatikan karena ini berpengaruh dalam keberhasilan saat kita tekan run. Untuk kita kembali, oke,
Oke, kita lanjutkan yang di bawah. Pendidikan sampai komunitas PDD tutup kurung ya, koma. Oke, di bawahnya white lagi, white kurung, pencet lupa. Oke, tombol apapun. Oke, kita tutup kembali dengan menggunakan titik dan koma ya, titik dan koma. Oke, setelah itu headline dan yang oke, ada yang lupa di sini. Kita teruskan koma. Oke, nah setelah itu kita end, selesai, end. Oke, nah baik teman-teman, setelah kita selesai menginput semua datanya atau data yang akan kita tulis, kita tekan run. Nah, kita tunggu. Nah, oke. Selanjutnya kita tuliskan namanya, contohnya Vicky. Ya. Nah, otomatis jika menekan tombol enter akan ditanyakan alamat Anda. Terus saja banggawan. Yang ketiga adalah pendidikan Anda. Contohnya sarjana pendidikan S1 ya. Atau enggak kasih SMA saja. SMA. Nah, di sini ketika menekan tombol enter akan otomatis terlihat semua nama Anda adalah Vicky, alamat Bangkalan, dan pendidikan sampai SMA. Oke. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekeliruan atau salah kata dalam penyampaian materi input dan output dalam video tes ini, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.